Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Prasetyo dari kelas 10 3, nomor absen 12. Saya akan menceritakan Sunan Pojok, makam Sunan Pojok. Nama Sunan Pojok di Blora disandang beliau sejak menjadi pendiri Kadipaten Blora. Beliau telah memberi nama-nama pendukuhan dan kota serta banyak peninggalan lainnya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Agung Baitunur Blora. Di samping itu, Sunan Pojok Blora merupakan suri teladan bagi kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama hidup, Sunan Pojok Blora setia mengabdikan diri pada pemerintahan Kerajaan Mataram yang kala itu dipimpin Sultan Agung Hayokrokusumo. Sunan Pojok Blora juga dibekali dengan banyak karamah atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala pada umumnya. Keistimewaan beliau dianggap sebagai sarana penghambatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemerintah dan kepada masyarakat sebagian yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atas jasa-jasa dan perjuangannya dalam menegakkan syariat agama Islam. Sunan Pojok Blora memiliki beragam nama atau panggilan hal itu seperti Pangeran Pojok, Pangeran Surabaya, Pangeran Surabahu, Pangeran Sedah, Syekh Amirullah Syahid Abdurrahim, dan Sunan Pojok Blora atau Mbah Benun Wali Pojok. Menilik tentang asal-usulnya, Sunan Pojok Blora dikenal juga sebagai Pangeran Pojok atau Pangeran Surabaya, putra dari Pangeran Rangga Sedajo. Pangeran Rangga Sedajo adalah putra dari Pangeran Sedajo, sedangkan Pangeran Sedajo sendiri adalah putra dari Hadipati Sarengat yang menikah dengan Ratu Pekaja. Pangeran Pojok menjadi Adipati Tuban selama 42 tahun, sejak tahun 1619 sampai 1661. Salah satu peninggalannya selama menduduki jabatannya tersebut adalah pemberi nama desa yang ada di Blora. Dikisahkan pada Grebet Maulud tahun Dal yang jatuh setiap 8 tahun sekali. Seluruh bupati atau adipati di tanah Jawa Tengah datang ke Mataram dan menghadap Sri Sultan yang pada saat itu dijabat oleh Amangkurat untuk melaporkan pelaksanaan tugas mereka masing-masing sebagai adipati di Tuban. Pangeran Pojok pun turut datang ke Mataram dengan dikawal beberapa anak buah beliau. Saat perjalanan pulang dari Mataram, Sunan Pojok Blora beristirahat di bawah pohon nangka. Lantaran daerah tersebut belum memiliki nama, maka Pangeran Pojok memberi nama Karangnangka. Perjalanan beliau pun dilanjutkan dengan melewati daerah yang masih berupa hutan belantara. Guna melewatinya, Sunan dan anak buahnya harus nasak-nasak membabat hutan. Oleh karenanya, tempat tersebut kemudian dinamakan Desa Sasak. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan perlahan-lahan alon-alon karena melewati daerah yang tanahnya ambel atau berlumpur. Daerah tersebut kemudian diberi nama Blora dari asal kota Belar yang berarti lumpur. Karena rombongan Sunan berjalan dengan alun-alun, maka tempat tersebut dinamakan alun-alun. Pangeran Pojok kemudian mendirikan tempat ibadah yang terletak di sebelah barat alun-alun Blora. Saat ini menjadi Masjid Agung Baitunur Blora. Sunan Pojok Blora dikaruniai 3 orang putra, yaitu Pangeran Kleca, Raden Sumodita, dan Raden Dipo Yuda. Pangeran Kleca tinggal dan dimakamkan di Kudus, sementara Raden Sumodita dan Raden Dipo Yuda ditinggal dan dimakamkan di Blora. Setelah wilayah Blora dibangun, Raden Sumodita atau Raden Tumenggung Jojo Dipo atau Raden Tumenggung Jojo Diwirya diangkat menjadi ibu. Sunan Pojok atau Syekh Abdurrahim adalah tokoh militer dan agama dari Kesultanan Mataram di masa Sultan Agung Hayokrokusumo, yang juga seorang pendakwah di Blora. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berhasil mengalahkan VOC dan menumpang pemberontakan di pesisir utara Jawa. Setelah jatuh sakit dan meninggal di Blora, makamnya kemudian dipindahkan ke lokasi yang sekarang berada di selatan alun-alun Blora oleh putranya, RM Sumodita, yang menjadi bupati pertama Blora.
Sunan Pojok memiliki nama asli Abdurrahim dan beberapa gelar lain seperti Pangeran Pojok, Pangeran Surabau atau Syekh Amirullah. Pengabdian untuk Mataram. Ia adalah seorang tokoh penting yang melayani Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hayokrokusumo. Panglima Perang. Sunan Pojok memimpin pasukan Mataram dan berhasil meraih kemenangan melawan VOC dalam serangan ke Batavia pada 26 November 1626 yang merupakan kemenangan langka dalam sejarah Perang Jawa Belanda. Ia juga ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan di wilayah Tuban, menyebarkan agama dan kehidupan di Blora penyebaran Islam. Selain sebagai panglima, Sunan Pojok juga dikenal sebagai pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam secara damai di Blora. Berhenti dari jabatan. Setelah menyelesaikan tugas militer, ia memiliki untuk mengabdikan diri sebagai pendakwah dengan kasih sayang. Meskipun pernah menjabat sebagai adipati mendirikan Masjid Agung Baitur Nur, Sunan Pojok juga mendirikan Masjid Agung Baitur Nur di sebelah barat alun-alun Blora. Wafat di Blora. Setelah pulang dari pertempuran dan penumpasan pemberontakan, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Desa Pojok Blora. Pemindahan makam. Makamnya awalnya berada di Dusun Pojok, namun kemudian dipindahkan oleh putranya R.M. Sumodito, Bupati pertama Blora, ke lokasi sekarang di selatan alun-alun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.